Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi hidayah taufik inayah sehingga pada hari ini kita dikasih kesehatan dan mudah-mudahan kita selalu meningkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita patut bersyukur dan kita itu harus benar-benar beribadah kepada Allah dengan tulus hati yang paling dalam, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa salam dan sholawat kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akan bahas masalah keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan selalu untung ketika kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha la yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Quran Surat Az-Zumar ayat 53, yang artinya, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Orang yang bertobat pasti beruntung. Ya, apa keuntungannya? Pertama adalah taubat menjadikan jalan untuk meraih kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun akan mencintai kita. Kita akan meraih cintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tahapan-tahapan cinta kepada Allah menurut Imam Ibnu Qayyim, pertama adalah membaca Al-Quran dengan merenungi dan memahami maknanya. Jadi kita harus sering membaca Al-Quran, kita merenungi makna-maknanya sehingga kita itu benar-benar ikhlas karena Allah. Habis sholat fardu kita baca Al-Quran, habis sholat zuhur baca Al-Quran, habis sholat asar baca Al-Quran, maghrib baca Al-Quran, terus sehingga kita itu rajin membaca Al-Quran. Yang kedua adalah mendekatkan diri dengan mengerjakan ibadah sunnah setelah mengerjakan ibadah wajib. Oleh karena itu maka ibadah-ibadah sunnah laksanakan dengan sebaik-baiknya supaya kita meraih cinta kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya terus-menerus mengingat Allah dengan hati serta lisan dan amalan-amalan soleh lain. Kita sedang duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, sedang bekerja ingat Allah, sedang istirahat ingat Allah, mau tidur ingat Allah. Seluruh hidup kita itu harus selalu mengingat Allah dengan lisan, hati, dan amalannya. Lebih mendahulukan kecintaan pada Allah daripada dirinya sendiri. Allah nomor satu dalam kita mencintainya. Oleh karena itu maka cintailah Allah yang nomor satu, baru mencintai yang lain-lain. Mengenal dan merenungi kebesaran nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Renungkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah. Memperhatikan nikmat dan karunia Allah yang telah diterima. Luar biasa, kita sehat, nikmat Allah. Bersyukur pada Allah. Nikmat umur, kita masih dikasih umur yang panjang. Alhamdulillah, ini nikmat Allah, karunia Allah. Kita bersyukur.
dikasih rizki nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus mengingat Allah dimanapun kita berada, menghadirkan hati secara keseluruhan tatkala melakukan ketaatan pada Allah. Tidak hanya fisik, hati pun kita harus selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu berzikir sepertiga malam terakhir, tahajud, ya, menyendiri hanya kepada Allah, kita minta pertolongan Allah, kita curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Duduk bersama orang-orang yang mencintai Allah, para shodiqin dan sebagainya, para ulama, para habaib, kita bersama mereka dan berteman dengan orang-orang yang soleh, menjauhi segala sebab yang dapat menghalangi antara dirinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, halang-halangan itu biasanya adalah karena perilaku dosa, lalai terhadap Allah, lupa terhadap Allah, sehingga kita itu harus selalu ingat kepada Allah, jauhi segala yang menjadikan halangan, penghalang kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang bertobat akan menjadi keberuntungan, akan selalu beruntung, baik di dunia maupun di akhirat, karena sudah dihapus dosanya. Beruntung dalam keadaan apapun, beruntung. Umat muslim dalam keadaan apapun selalu beruntung. Yang ketiga, taubat menjadikan jalan dihapusnya segala dosa. Kalau kita benar-benar bertobat kepada Allah, maka dosanya akan diampuni oleh Allah SWT. Yang keempat, taubat menjadi jalan memasuki pintu surga dan selamat dari siksa api neraka. Jadi kita itu akan selamat memasuki pintu surga. Nah, baru ketahui pintu surga ada beberapa, misalnya adalah babul kazimal ghaizah, pintu menahan marah, ya, pintu menahan marah yang dimasuki oleh orang-orang yang bisa menahan amarah. Jadi orang yang menahan amarah, bisa menahan emosi-emosi itu, akan masuk kepada pintu surga, ya, pintu menahan marah. Yang kedua, babul aiman, pintu kanan yang dimasuki oleh orang-orang yang sempurna tawakal. Tawakal itu adalah benar-benar ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ikhlas, insya Allah akan masuk dalam pintu surga, yaitu pintu kanan. Yang selanjutnya adalah babul rodin, pintu ridho, yang dimasuki oleh orang-orang yang ridho kepada takdir Allah. Kita harus selalu ridho kepada takdir Allah sehingga akan masuk ke pintu babul rodin. Yang selanjutnya adalah babut taubah, pintu taubat, yang dimasuki oleh orang-orang yang bertobatan nasuha, taubat dengan sungguh-sungguh. Insya Allah kita akan masuk pintu surga. Yang selanjutnya babul walid, pintu berbakti kepada orang tua, yang dimasuki oleh orang-orang yang berbakti pada orang tua. Nah, janganlah menyakiti kedua orang tua, harus berbakti pada orang tua yang sudah meninggal. Kita doakan ya supaya diampuni dosa-dosanya. Yang masih hidup ya kita bantu, ya kita selalu membantu orang tua kita yang kalau sakit ya kita rawat dengan sebaik-baiknya. Pokoknya kita harus menjadi orang yang terbaik kepada orang tua. Babul haji, pintu haji yang dimasuki oleh orang-orang yang menyempurnakan haji. Nah, berbahagialah orang yang sudah haji ya ke Mekah sana, maka akan masuki pintu karena itu, maka ibadahnya harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ria, bukan karena sombong yang pergi haji, tetapi pergi haji karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah babu zikri, pintu zikri, pintu zikir yang dimasuki oleh orang-orang yang banyak berzikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, Allah akbar, dan sebagainya. Silakan berzikir. Yang mengingat Allah dengan lisan dan hati, insya Allah akan masuk pintu surga.
Yang selanjutnya adalah babul ilmi, pintu ilmu yang dimasuki adalah orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat. Dan karena itu, maka kita harus selalu mencari ilmu. Hari ini harus tambah ilmunya, besok harus tambah ilmunya, dan sebagainya, sehingga akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya, taubat menjadi sebab diganti semua kejelekan dengan kebaikan. Yang semula sombong menjadi rendah hati, ya kan, selalu menghormati orang, merasa orang itu ya penting, ya, sehingga tidak merasa hebat. Ya, kita selalu menghormati orang, sehingga kejelekan-kejelekan orang jangan diumbar ke orang lain. Nah, dengan tobat, kejelekan-kejelekan atau penyakit-penyakit hati itu dihilangkan, dirubah menjadi penyakit yang positif, ya, penyakit infak. Sebenarnya bukan penyakit, apa namanya, amal soleh, berperilaku amal soleh, amal kebaikan. Jadi, rubahlah kejelekan dengan kebaikan. Selanjutnya, taubat itu mendatangkan keimanan dan pahala yang besar. Iman akan semakin tinggi, pahala akan semakin bertambah. Ya. Taubat menurunkan barokah dari atas langit, berkah dari langit turun ke bumi bagi orang-orang yang bertobat. Taubat mendatangkan doa-doa kebaikan dari malaikat. Kita selalu didoakan oleh malaikat. Orang yang bertobat itu selalu didoakan oleh malaikat, sehingga doanya akan terkabul. Dan itulah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai hamba-hambanya yang bertobat dan yang mensucikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kita itu benar-benar meraih derajat takwa dengan sebenarnya, dengan ikhlas karena Allah, dan kita itu benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu aqulu laka ni'matika alayya wa a'udzu bika min syarri fa innahu la yashfi'u. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.